Ini adalah ngengat gipsi atau Limatria dispar, merupakan serangga yang berasal dari famili Erebidae. Saat ngengat gipsi ditaruh pada air, mereka biasanya akan melepaskan cairan atau lendir berwarna putih. Cairan ini sebenarnya adalah kotoran yang dihasilkan oleh ngengat gipsi dan disebut dengan istilah honeydew atau madu tau. Cairan honeydew mengandung gula dan nutrisi yang bermanfaat bagi serangga lain, seperti semut dan lalat. Mereka dapat memanfaatkannya sebagai sumber makanan. Namun, keberadaan honeydew pada tanaman juga dapat menarik serangga lain seperti kutu daun yang dapat merusak tanaman. Oleh karena itu, diperlukan suatu penanganan jika ngengat gipsi terlalu banyak ditemukan di suatu area, sebab dapat mengancam flora di area tersebut. Inilah hewan yang dipelihara oleh semut. Terlihat semut ini sedang memerah susu kutu daun, sama seperti manusia memerah susu sapi. Dunia semut memanglah sangat menarik. Mereka memiliki struktur sosial yang luar biasa dan terlibat dalam berbagai kerjasama yang kompleks. Hal ini telah memikat para ilmuwan selama beberapa generasi. Kutu daun adalah serangga kecil penghisap getah tanaman yang manis. Dan ternyata, mereka adalah hewan ternak di dunia peternakan semut. Hubungan semut dan kutu daun adalah saling menguntungkan. Semut akan berperan sebagai petani. Mereka akan memerah kutu daun dengan cara membelainya menggunakan antena untuk mendorong keluarnya madu, yang merupakan cairan kaya akan gula. Sebagai gantinya, semut akan melindungi dan merawat koloni kutu daun, serta memindahkannya ke bagian tanaman yang paling kaya nutrisi. Bahkan, semut juga akan merawat kebersihan kutu daun. Dia mendapatkan julukan alien dari Madagaskar, serangga asli Madagaskar yang memiliki ciri khas leher yang panjang menyerupai jerapah. Inilah kumbang jerapah dengan nama ilmiah Rhachelophoros giraffe. Mereka baru ditemukan pada tahun 2008 oleh ilmuwan asal Rusia. Ukurannya mungil dengan warna khas merah dan memiliki leher panjang seperti jerapah. Leher panjangnya akan digunakan ketika bertarung dengan pejantan lainnya untuk memperebutkan kumbang betina. Selain itu, leher yang panjang juga membantu kumbang jantan untuk membangun sarangnya. Kumbang jerapah jantan memiliki ukuran leher 2 hingga 3 kali lebih panjang dibandingkan kumbang betina. Spesies kumbang yang dijuluki sebagai kumbang alien ini tidak berbahaya bagi manusia. Di habitat aslinya, mereka akan menghabiskan hampir sepanjang hidupnya di pohon. Kumbang jerapah tidak sembarang memilih pohon. Mereka hanya memilih satu jenis pohon yang juga diambil dari namanya, yaitu pohon kumbang jerapah yang hanya akan ditemukan di Madagaskar. Hewan ini mendapatkan julukan sebagai kepiting darat terbesar di dunia. Namun sebenarnya, mereka bukanlah kepiting. Coconut crab atau kepiting kelapa, bisa juga disebut sebagai ketam kenari, merupakan antropoda darat terbesar di dunia. Meskipun mirip seperti kepiting, mereka sebenarnya masih sejenis dengan kelomang atau kumang-kumang yang bercangkang. Mereka bisa tumbuh hingga panjang 1 meter dan berat 4 kg. Mereka mendapatkan nama kepiting kelapa sebab suka memanjat pohon kelapa. Dengan kekuatan capit mencapai 3.300 Newton yang setara dengan gigitan singa, mereka sangat mudah untuk memecahkan buah kelapa. Mereka juga memakan burung, tikus, dan bangkai yang tergeletak di tanah. Pada tahun 1939, seorang pilot bernama Amelia Earhart hilang saat melakukan penerbangan di Laut Atlantik. Tubuhnya ditemukan pada tahun 1940 di Pulau Nico, Maroro. Berdasarkan hasil otopsi, kerangkanya retak, dan hasil kesimpulan otopsi adalah ia dimakan kepiting kelapa. Cacing kepala martil adalah cacing yang berbahaya. Mereka memiliki racun yang mengandung neurotoksin dan tetrodotoxin. Mereka adalah karnivora yang memakan berbagai hewan invertebrata, termasuk cacing tanah. Cacing kepala martil atau hammerhead worm merupakan kanibal. Mereka akan memakan cacing kepala martil lainnya yang ukurannya lebih kecil. Cacing ini sangat sulit untuk mati. Mereka bereproduksi dengan aseksual melalui fragmentasi. Ketika cacing ini dipotong sekalipun, tubuh cacing kepala martil akan tumbuh kembali dengan sendirinya. Sementara, potongan lainnya akan menjadi organisme cacing martil baru. Hanya dibutuhkan waktu singkat untuk cacing kepala martil kembali menjadi utuh.